Yuk. Kor. Dulu lah, Bang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rosli Alessandro, biasa dipanggil Andro, dengan NIM akhir 021. Dan mereka adalah teman-teman saya. Silahkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ceska Haja Punjabi. Saya biasa dipanggil Naja dengan NIM 166. Saya Angelika Rosa Yunifa, biasa dipanggil Ici dengan NIM akhir 209. Ya, baik. Jadi kami bertiga di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, ya itu ingin ya, supaya kita bisa pinter ASK atau arsitektur dan sistem komputer. Ayo, next. Oke, sebelum mulai kita harus tahu apa itu komputer. Komputer adalah seperangkat alat yang menjalankan suatu sistem. Ya, alatnya ini terdiri dari monitor, CPU, RAM, dan lain-lain dijadikan satu untuk menjalankan satu sistem untuk menghasilkan suatu program gitu. Oke, informasi lah, saya bisa mendapatkan informasi. Sistem komputer sendiri terdiri dari data input, output, processing, storage, collection, dan preparation. Dengan komponen komputer sendiri terdiri dari hardware, perangkat keras, contohnya adalah monitor atau keyboard dan lain-lain. Software atau aplikasi contohnya adalah aplikasi, dan data adalah sekumpulan informasi yang disimpan, dan brainware adalah orang yang gimana gampangnya istilahnya tuh kayak yang mengoperasikan komputer sendiri. Contohnya adalah seorang programmer. Oke, next. Di poin pertama adalah top level view of computer yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu CPU, komponen input output, dan main memory. Di CPU itu sangat penting karena CPU adalah sebuah otak dari komputer seperti prosesor sendiri. Sedangkan komponen input output penting karena untuk menerima informasi dan diproses lalu dikeluarkan dengan nama output, yaitu mengeluarkan apa namanya, memberikan informasi, ya, menyampaikan lah intinya. Dan di main memory ini eh, beda dengan storage, ya, maksudnya bukan sebagai penyimpanan file, tapi kayak buat menyimpan program. Jadi kayak saat kita menjalankan suatu program itu akan disimpan sementara di memori utama dan langsung diakses oleh CPU. Contohnya adalah RAM. Next. Next ini ada sistem interkoneksi secara universal, memiliki pengertian sambungan langsung antara dua sistem atau lebih untuk tukar informasi dan atau mengingat akses ke informasi, layanan, dan sumber daya. Contohnya seperti CPU dan input output yang saling berbagi informasi dengan potensi masing-masing yang mereka punya. Next. Next ada komponen dari CPU, yaitu ada LU atau Arithmetic and Logic Unit yang berfungsi untuk melakukan operasi dengan aritmatika dan logika.
Sedangkan selanjutnya adalah control unit, yaitu bagian dari CPU itu sendiri yang bertugas untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada LU. Kontrol ini juga mengendalikan input output, mengambil instruksi dari main memory, dan mengirimkan instruksinya ke LU. Selanjutnya adalah register. Register ini sebagai tempat penyimpanan kecil yang memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Biasa digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Gitu ya. Dan selanjutnya adalah CPU interconnection, yaitu yang menghubungkan komponen internal CPU lainnya seperti ALU, control unit, dan register itu dihubungkan dengan dinamakan CPU interconnection. I- Ini juga menghubungkan memori utama dan I/O. Jadi semuanya itu CPU, memori utama, dan I/O input output dihubungkan dengan ini. Next, ada fungsi komputer. Secara singkat, sebenarnya fungsi komputer ini adalah untuk mengeksekusi program melalui 4 tahapan ini. Jadi sebenarnya 4 tahapan ini adalah hal penting dalam menjalankan fungsi komputer. Untuk melaksanakan tugas komputer memerlukan input, proses, output, dan disimpan atau penyimpanan. Oke, next. Nah, seperti yang tadi saya katakan, fungsi komputer dalam untuk mengeksekusi program. Sedangkan pengertian dari program komputer sendiri adalah urutan atau serangkaian instruksi dalam bahasa pemrograman untuk dijalankan oleh komputer. Program komputer adalah salah satu komponen perangkat lunak yang juga mencakup dokumentasi dan komponen tak berwujud lainnya. Jadi setidaknya bisa dapat menerima informasi, diolah, dan dikeluarkan atau disampaikan ke penggunanya. Itu maksudnya. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah instruction cycle atau siklus instruksi. Siklus instruksi ini adalah operasi yang dibutuhkan dalam mengeksekusi program tentunya. Ya, jadi ada 2 basic dalam instruction cycle, yaitu fetch cycle dan execute cycle. Ini singkatnya itu seperti ini contohnya singkat. Oke, next. Pengertian pertama adalah fetch cycle. Ia diambil dari RAM. Fetch cycle dari RAM atau dari memori ya. Jadi membaca instruksi dari memori atau RAM. Setelah itu dihitung ada berapa. Setelah itu ditambah instruksinya, instruksi dibaca, dimasukkan ke register kayaknya. Iya. Jadi membaca instruksi, dimasukkan ke register dalam kode biner. Ya, kurang lebih seperti itu. Singkatnya seperti itu. Ya, next. Decode cycle, siklus decoding. Jadi kayak kode-kode tertentu dalam suatu proses instruction cycle supaya bisa jalan. Maksudnya, dalam satu instruksi pasti memerlukan kode untuk jalan seperti itu. Next. Nah, di tahap terakhir ini ada execute cycle yang itu yang pertama kali dilakukan adalah
menentukan alamat instruksi, setelah itu dianalisa, setelah dianalisa, menentukan alamat operan. Operan setelah itu mengambil operan dari memori, setelah itu untuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi tersebut, setelah itu menyimpan hasil eksekusinya yang tadi ke dalam memori. Next, nah seperti inilah gambarnya, gambar instruction cycle. Next, itu ada ke operasi aritmatika. Operasi aritmatika secara umum ini terdiri dari angka yang dioperasikan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Next, dengan operasi aritmatika pada komputer ini menggunakan bilangan biner contohnya. Jadi kita harus mengubah angka asli ke dalam bilangan biner. Ya, seperti itu. Dan operasinya sama. Tetap. Next. Ya, selanjutnya ada interrupts. Jadi interrupts adalah mekanisme komputer yang ketika komponen komponen proses dari sistem komputer harus dihentikan karena terjadi suatu kondisi yang sangat penting. Interrupts ini disediakan sebagai cara untuk meningkatkan suatu efisiensi pemrosesan. Selanjutnya ada pembagian kelas interrupts. Yang pertama ada program. Program yaitu interupsi yang dijalankan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi. Selanjutnya ada timer. Interupsi yang dijalankan dengan schedule internal prosesor memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi secara reguler, jadi lebih tertata. Selanjutnya ada input output, yaitu sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh input-output controller untuk pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Selanjutnya ada hardware failure, interupsi yang dijalankan atau akibat dari kegagalan atau kesalahan pada perangkat keras memori. Selanjutnya ada proses interrupts. Jadi saat modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap untuk menerima tugas-tugas selanjutnya, modul ini mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian proses akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menjalankan interupsi rutin. Setelah interupsi selesai, prosesor melanjutkan eksekusi programnya kembali dan saat sinyal interupsi diterima, maka interupsi akan melakukan action, yaitu bisa interupsi diterima atau ditangguhkan atau ditolak. Selanjutnya ada jenis-jenis interupsi. Jadi ada dua, yaitu single interrupt sama multiple interrupts. Kalau single interrupts itu interupsi yang hanya menangani penghentian satu eksekusi program saja. Tapi kalau multiple interrupts, yaitu interupsi yang menangani penghentian lebih dari satu eksekusi program. Dan terbagi menjadi dua, yaitu sequential interrupt sama nested interrupt. Sequential interrupt sendiri itu interupsi, jadi dari CPU. CPU tidak mengizinkan adanya interupsi lain dan proses ini harus dijalani satu-satu. Tapi kalau nested interrupts itu CPU mendefinisikannya sebagai prioritas. Jadi sistem yang lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya ada interkoneksi komputer. Struktur interkoneksi komputer terdiri atas sekumpulan komponen atau tiga modul dari tiga tipe dasar, yaitu yang pertama ada memori. Biasanya modul memori akan terdiri dari kata-kata N dengan panjang yang sama. Tiap kata juga diberi alamat numerik yang unik seperti 0, 1, C, N-1. Selanjutnya ada modul input-output. Secara fungsional, modul ini mirip seperti memori, tapi memiliki dua operasi, yaitu baca dan tulis. Modul input dan output juga dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal.
Yang terakhir ada prosesor. Prosesor ini dapat membaca instruksi, menulis data, memproses, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengontrol keseluruhan sistem. Lalu interkoneksi harus mendukung jenis transfer seperti memori ke prosesor, prosesor ke memori, input-output ke prosesor, prosesor ke input-output, dan input-output ke memori. Lalu sejauh ini yang paling umum ada dua, yaitu bus dan point-to-point struktur interkoneksi. Ya, selanjutnya ada interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Next. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersamaan, dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer disebut sebagai bus system. Biasanya terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Next. Lalu ada struktur bus, ada data bus, address bus, dan juga control bus. Yang pertama data bus, yaitu lintasan yang digunakan sebagai perpindahan data antar modul. Biasanya jumlah saluran terkait dengan panjang Word, misal 8, 16, 32, untuk mentransfer Word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data disebut sebagai lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Lalu ada address bus, digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data, untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU, serta untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Karena semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Dan yang terakhir ada control bus, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol. Sinyal-sinyal kontrol terdiri dari sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Next. Kemudian jenis bus. Yang pertama dedicate, yaitu metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Lalu time multiplex, yaitu metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Next. Kemudian saluran kontrol. Yang pertama memory write, yaitu memerintah data pada bus yang akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Lalu memory read, memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Lalu IO write, memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port IO. IO read, memerintahkan data dari port IO ditempatkan pada bus data. Transfer ACK menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Lalu bus request menunjukkan bahwa modul memerlukan control bus. Bus grant menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Lalu interrupt request menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Kemudian ada interrupt ACK menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU. Clock kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul, dan yang terakhir reset digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Next. Nah, ini bisa dilihat untuk pola interkoneksi busnya seperti ini, mencakup CPU, memori, dan juga I/O. Next.
Lalu ada interkoneksi point-to-point. Karakter dan skema interkoneksi point-to-point yang pertama ada multiple direct connection, yaitu komponen dalam sistem yang melakukan koneksi berpasangan langsung ke komponen lain. Yang kedua ada layer protokol arsitektur, yaitu interkoneksi tingkat prosesor yang menggunakan arsitektur protokol yang berlapis dibanding dengan penggunaan sinyal sederhana yang ditemukan dalam sistem share bus. Dan yang terakhir ada packetized data transfer, yaitu data yang tidak dikirim sebagai aliran bit yang mentah dan tidak dapat dikonsumsi. Lebih baik dikirim sebagai urutan paket karena masing-masing mencakup kontrol header dan kontrol error. Next. Kemudian ada PCI Express atau kepanjangan dari Peripheral Component Interconnection Express. Merupakan tipe standar koneksi untuk perangkat internal dalam komputer. Umumnya, PCIe mengacu pada slot ekspansi aktual pada motherboard dan menerima kartu ekspansi berbasis PCIe dan jenis kartu itu sendiri. PCIe dianggap sebagai interface internal standar. Bahkan banyak motherboard komputer saat ini hanya diproduksi dengan slot PCIe saja. Ukuran atau slot PCIe yang terbesar adalah X16 dan yang terkecil adalah X1. Maksud dari ukuran tersebut biasanya mengacu pada jumlah pin, seperti PCIe X1 dengan jumlah 18 pin, PCIe X4 dengan 32 pin, PCIe X8 dengan 49 pin, dan yang terakhir PCIe X16 dengan 32 pin. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ya, kurang lebih begitulah ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.